Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membacakan hasil diskusi kami tentang materi kesukaran-kesukaran dalam pembelajaran. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Meilani Mayang Putri, Putri Ananda, Putri Hakika, dan Putri Ramadhani. Baiklah, materi pertama, saya akan membacakan tentang pengertian kesukaran dalam pembelajaran. Kesukaran dalam pendidikan dan pembelajaran. Kesukaran atau kesulitan belajar itu sendiri pada peserta didik bermacam-macam. Salah satunya yakni rendahnya motivasi atau dorongan siswa untuk belajar. Hal ini yang menyebabkan terlambatnya aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. Bahkan bisa lebih fatal lagi dengan gagalnya siswa dalam belajar yang disebabkan oleh lemahnya motivasi dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi di sini sangatlah penting bagi keberhasilan siswa, karena siswa tersebut akan berhasil belajarnya manakala di dalam dirinya terdapat motivasi dan keinginan untuk belajar. Mujianto 2017. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda, NIM 19003024. Di sini saya akan menjelaskan materi adapun beberapa kesukaran yang dimaksud yakni keras hati dan keras kepala. Keras hati, anak yang keras hati berbuat menurut nafsu dan kemauannya sendiri, bertentangan dengan tindakan orang lain. Ia berpegang teguh pada tujuannya sendiri dan tidak ingin melepaskan untuk tujuan yang lain. Sebab-sebab anak keras hati ada 4. Yang pertama, karena pembawaan anak. Yang kedua, karena keadaan badan terganggu. Yang ketiga, karena perkembangan rohani anak. Dan yang keempat, karena kesalahan-kesalahan dalam pendidikan. Untuk keras kepala, anak yang keras kepala tidak mau juga mengerjakan apa yang disuruhkan kepadanya, tetapi ia tidak memiliki alasan yang kuat, yang ada hanya sifat yang pasif, yaitu menolak kemauan orang lain. Sebab-sebab anak keras kepala yakni karena terlalu dibanyakan, karena iri hati terhadap adik yang baru lahir. Yang ketiga dapat disebabkan karena pendidik itu sendiri. Yang keempat, tindakan yang keras dan kasar. Yang kelima, perasaan takut dan perasaan harga diri kurang. Yang keenam, ada kalanya keras kepala itu timbul. Dan yang ketujuh, keras kepala yang semu atau pura-pura. Baiklah, saya Putri Hakika, NIM 19022113 akan membacakan materi selanjutnya tentang anak yang manja. Kita dapat memanjakan anak dengan bermacam-macam cara. Yang pertama, meliputi si anak dengan 1001 macam pemeliharaan dan menyingkirkan segala kesulitan baginya. Yang kedua, memenuhi segala kebutuhan si anak, apa saja yang menjadi kehendak dan keinginan si anak, biarpun akan merugikan atau mengganggu kesehatan dan pertumbuhannya, dituruti saja. Membiarkan dan membolehkan si anak berbuat sekehendak hatinya. Jadi, tidak membiasakan dia akan ketertiban, kepatuhan, peraturan, dan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Yang menyebabkan anak manja. Yang pertama, karena ketakutan yang berlebih-lebihan akan bahaya yang mungkin mengancam si anak. Yang kedua, keinginan yang tidak disadari untuk selalu menolong dan memudahkan kehidupan si anak. Yang ketiga, karena orang tua sendiri takut akan kesukaran, segan, bersusah-susah, ingin mudah dan enaknya saja. Dan karena kebodohan orang tua dalam hal ini dalam pola pengasuhan anak. Nah, selanjutnya saya Putri Ramadhani NIM 1924 akan menyampaikan materi tentang perasaan takut pada anak. Perasaan takut adalah sejenis naluri atau insting. Perasaan takut terdapat pada semua orang, baik orang tua, dewasa maupun anak-anak, baik yang kaya ataupun yang miskin. Semua mempunyai perasaan takut. Kebanyakan perasaan takut yang ada pada anak-anak dan orang dewasa disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Ya, cara mengatasi pada
berikut. Yang pertama, kenalkan anak-anak itu kepada hal-hal yang mereka takuti. Bila anak takut pada sesuatu yang tidak dikenalnya, obatnya ialah mengajarkan anak itu mengenal lingkungannya dengan lebih baik. Yang kedua, bangkitkan kepercayaan kepada diri sendiri pada anak itu. Yang ketiga, usahakan agar hubungan pendidik atau guru dan anak didik selalu erat. Yang terakhir, pendidik hendaknya bersikap tenang, jangan gugup jika menghadapi sesuatu hal yang membahayakan atau menakutkan. Kenalkan, saya Melanie Mayang Putri, NIM 19003018. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang dusta anak. Dusta anak. Dalam perkembangan anak sejak kecil, kita perhatikan bahwa sebenarnya mula-mula anak itu tidak tahu dan tidak pernah berdusta. Anak-anak yang berusia 3-4 tahun selalu mengatakan apa saja yang didengar dan dilihatnya. Ia mengatakan itu apa adanya, akan tetapi disebabkan karena pengaruh-pengaruh lingkungan dan karena kesalahan dalam pendidikan keluarga, banyak anak yang sudah berdusta. Macam-macam dusta pada anak. Yang pertama yaitu dusta semu. Dikatakan dusta semu karena mereka belum mengetahui benar tentang baik dan buruk dalam arti asusila. Lagi pula mereka tidak mempunyai tujuan menipu atau berdusta pada orang lain. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan dusta yang sebenarnya jika yang dilakukannya itu yaitu mengisyafi benar bahwa ia berdusta, mempunyai tujuan untuk menipu orang lain. Dengan dustanya itu ia mengharapkan mencapai suatu maksud. Yang menyebabkan anak kecil itu melakukan dusta di antara lain pengamatan yang belum sempurna. Orang tua atau guru janganlah cepat-cepat mempercayai atau menganggap benar seluruh keterangan yang diajukan oleh anak dalam usia semuda itu. Apalagi jika keterangan itu bersifat pengaduan mengenai dirinya, karena daya ingat anak belum sempurna.